Shalom, damai di hati. Tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan Allah atas kasih dan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada di saat ini. Dan karena itu, untuk mengisi hari hidup yang Tuhan beri di saat ini, kita hendak beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Dan karena itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan Allah, dalam ibadah renungan harian keluarga, kami hendak akan belajar lagi firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang dan pelita. Kuasailah kehidupan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat bagi kami semua sehingga kami mampu memahami maksud firman-Mu dan boleh kami lakukan itu, praktekkan itu dalam perjalanan kehidupan kami semua. Bermohon ampun dari salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Firman hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8. Dalam kitab Markus 16 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita di hari ini adalah beritakan Injil tanpa takut dan gentar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita tentang kubur kosong karena mayat Yesus Kristus tidak ada lagi di dalam kubur tersebut. Dan itu berakhir dengan suatu penugasan misi kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus Kristus. Maria Magdalena dan para perempuan yang lainnya, mereka segera pergi melaksanakan perintah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Terkejut dan kagum atas peristiwa kebangkitan yang dahsyat di pagi hari Minggu itu. Mulai dari batu yang sudah terguling, bertemu dengan malaikat, mendapatkan kubur yang kosong, membuat Maria dan perempuan yang lainnya merasa takut. Bacaan kita dalam ayatnya yang ke-8 di sana menggambarkan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Dengan singkat mereka sampaikan
semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Saudaraku, mengapa nama Petrus yang menonjol disebut secara khusus untuk mendapatkan berita tentang kebangkitan Yesus? Setelah kebangkitan Yesus Kristus, Petrus ia mendapat peran sentral. Petrus dia tampil dengan berani dan berkobar-kobar memberitakan akan Injil Yesus Kristus. Kisah para Rasul menyaksikan bahwa Petrus dia berkhotbah dan banyak orang-orang yang bertobat, yang mau mengikut Yesus Kristus. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya bagi kita sebagai orang-orang percaya, keselamatan menjadi bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Setiap kita manusia diperhadapkan dengan peperangan rohani ketika kita melawan akan tipu daya iblis. Dan oleh karena itu, kita harus tetap hidup di dalam firman-Nya agar supaya kehidupan rohani kita tidak mati. Karena di luar Tuhan Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudaraku, dan mendapat apa-apa yang kita harapkan. Dan karena itu, marilah kita semua mengisi akan hari-hari kehidupan dalam keselamatan yang Tuhan Allah anugerahkan dengan hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita, dan oleh pertolongan daripada Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatannya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Karena itu, kiranya sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita menikmati dan kita dapat memberitakan akan keselamatan Yesus Kristus dan hidup bersukacita serta terberkati dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh menikmati anugerah keselamatan yang Engkau beri bagi kami manusia. Dan karena itu ya Tuhan, ungkapan syukur kami ketika di saat ini kami semua boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca, kami renungkan, kami dengarkan. Dan firman ini pula yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, kami mampu lakukan itu. Kami mampu praktekkan itu dalam perjalanan kehidupan kami. Dan ya Tuhan Allah, kami mampu
di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami manusia, kami mampu mewujud nyatakan akan kasih dalam kehidupan kami. Mampukan kami semua ya Tuhan, dalam kami menjalankan setiap peran, setiap tugas, setiap tanggung jawab yang Tuhan beri dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang terus ternikmati dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, Engkau pula yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Engkau akan selalu memberkati kehidupan mereka. Hidup mereka ya Tuhan Allah, mereka persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau Tuhan akan selalu menganugerahkan berkat dalam kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, mata pencaharian yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Sukacita, kegembiraan akan terus ternikmati dalam perjalanan kehidupan jemaat-Mu. Engkau pula akan terus memberkati kehidupan oma opa, para lansia yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Kekuatan, kesehatan terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Sukacita dan kebahagiaan. Anak-anak kami, keberhasilan dan kesuksesan akan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Para hamba-Mu diberkati oleh Tuhan Allah dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan untuk kami mampu bergandengan tangan, berjalan bersama-sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau pula yang akan selalu memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang selalu memberi diri mereka tim multimedia. Sehat dan kuat selalu akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan, harapan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Perjalanan kehidupan kami jemaat-Mu, ketika kami akan melakukan pekerjaan, ketika kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini, di sepanjang hidup yang Tuhan beri, kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan tolong kami, dan pun itu semua kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Di like, di komen, di share, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.